Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan dan renungkan bersama dari surat Yakobus pasal yang kedua, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Berbahagialah kita yang menyimpan dan mengerti firman Tuhan ini untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara yang kekasih dalam Kristus, Yakobus ingin menunjukkan kepada kita kekeliruan kehidupan Kristen yang hanya mengandalkan pengakuan iman serta pengertian pikiran yang berakar dari kemampuan manusia, bukan diawali dari anugerah Allah yang menyelamatkan dan memberikan kita hidup yang baru, karakter yang baru, dan cara hidup yang baru. Kita tidak terbelenggu lagi arusnya dengan pikiran dikotomi atau dualisme yang memisahkan antara keyakinan, iman, dan perbuatan keseharian. Harus ada integritas antara keduanya. Harus ada korespondensi antara apa yang diimani dan apa yang dilakukan. Jika keduanya tidak sinkron, tidak terjadi satu relasi yang satu dan sama, maka sesungguhnya keimanan kita atau keyakinan kita sebagai orang Kristen belum sungguh-sungguh menunjukkan kehidupan yang baru di dalam Kristus. Yakobus mengingatkan betapa penting dan perlunya keduanya menyatu di dalam diri orang Kristen. Tentunya ada banyak pemikiran yang mencoba mempertentangkan pikiran Yakobus dengan Paulus. Paulus di dalam surat kepada jemaat di Roma dan Galatia memberikan gambaran betapa perlu dan pentingnya iman, karena melalui iman sarana anugerah itu yang memberikan kita keyakinan untuk percaya, dan melalui iman di dalam Kristus kita mengalami pembenaran oleh Bapa karena diperuntukkan seluruh kebenaran Kristus untuk kita, dan segala keberdosaan kita diampuni oleh Bapa di dalam Kristus. Di sini kita memerlukan instrumen iman yang berakar dari anugerah Allah. Karena itu saudara, di sini Paulus bukan meniadakan perbuatan atau memberikan kelonggaran bahwa iman itu penting, anugerah itu cukup, bukan berarti meniadakan perbuatan-perbuatan Kristen yang berkenan di hati Tuhan. Kalau menurut Baxter, selain kesalahpahaman orang-orang yang membaca surat-surat Paulus, baik arahnya dan maksudnya, dan memang begitu sulit untuk dimengerti menyelaraskannya dengan pemikiran Yakobus, sesungguhnya kita bisa melihat bahwa pikiran itu lebih pada menekankan anti kepada ketaatan pada hukum Tuhan, atau tidak mau orang-orang itu melakukan kewajiban moral. Padahal kita tahu bahwa Paulus bukan meniadakan orang Kristen untuk menjalani kehidupan dengan gaya hidup, cara hidup yang benar. Ketika Paulus menurut Matthew Henry menjelaskan bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena melakukan hukum Taurat, hal ini jelas menggambarkan adanya suatu perbedaan yang bukan berkaitan dengan iman yang berbeda, tapi berbicara tentang perbuatan yang dilakukan untuk menaati hukum Musa. Di sini kata kuncinya bukan pada satu pengabaian, entah iman atau perbuatan, tetapi yang menjadi kekuatan, energi, dan arah dari iman ialah berbuat, bertindak sesuai dengan keyakinan, kepercayaan, iman yang dianugerahkan, sehingga terbuktilah bahwa iman itu hidup dan memberikan kehidupan rohani yang baru. Selain itu, ia harus berhadapan juga dan menilai perbuatan-perbuatan kita itu harus menghasilkan buah. Buah yang berkenan di hati Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 15. Yakobus sesungguhnya di lain sisi mau menyampaikan perbuatan yang dilakukan itu untuk menaati Injil. Dan di dalam Injil itu dan melalui Injil itu kita percaya, kita beriman kepada Allah, Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Dengan iman yang baik, yang benar, yang lengkap, kita melakukan perbuatan.
Namun kalau kita tidak pernah berbuat yang baik, yang benar, yang adil, yang suci dalam hidup kita, apakah kita pantas disebut orang beriman? Tentu tidak, karena hasil dan buah yang pantas dan wajib bagi kita itu ada. Itu adalah datangnya dari iman percaya yang Tuhan anugerahkan di dalam Kristus. Karena itu saudara, baik Paulus maupun Yakobus sama-sama menekankan iman. Iman kepada Bapa, Anak, Roh Kudus. Iman di dalam itulah karena satu-satunya dapat menyelamatkan, Kristus. Kita dibenarkan oleh Bapa di dalam Kristus. Kita disatukan oleh Roh Kudus kepada Kristus dan kita memuliakan Bapa di dalam Kristus. Namun penekanan Paulus itu menggambarkan ketidakmungkinan orang itu dibenarkan hanya dengan perbuatan baiknya. Tidak ada kecukupan untuk hal itu. Dan ia menekankan imanlah yang menjadi instrumen untuk kita meminta, memohon anugerah Tuhan, memampukan kita berbuat seturut dengan kehendak Tuhan. Ini namanya from grace to grace. Dari anugerah kepada anugerah dan from faith to faith, dari iman kepada iman. Iman yang demikian yang mendorong, mengarahkan, memotivasi, dan menguatkan orang untuk mengerjakan tanggung jawab, ajaran, dan segala perintah Tuhan Yesus. Sebaliknya kalau kita perhatikan, Yakobus menekankan iman yang sama untuk meyakinkan kepada semua orang bahwa Kristus yang hidup dan menghidupkan dia adalah Kristus yang dia percaya itu. Paulus tidak berbicara tentang perbuatan yang berbeda. Demikian juga Yakobus, semua sama-sama menggambarkan bahwa melalui iman, perbuatan yang baik datang di dalam dan melalui Kristus. Yakobus harus menghadapi orang-orang yang membesar-besarkan iman, tetapi kenyataannya, buktinya itu hanya slogan, hanya klaim sepihak, tanpa ada relasi dalam keseharian. Tidak ada korespondensi antara imannya dan perbuatannya. Dan ini menunjukkan bahwa orang tersebut belum betul-betul memiliki iman sejati di dalam Kristus. Di pihak lain kita harus menjelaskan lagi bahwa pembenaran yang dibicarakan Rasul Paulus berbeda dengan pembenaran yang dikatakan Yakobus. Paulus berbicara tentang pribadi kita yang dibenarkan Allah Bapa, sedangkan Yakobus berbicara tentang iman kita yang dibenarkan di hadapan manusia. Itulah sebabnya ada pernyataan kutipan, tunjukkanlah kepadaku imanmu dari perbuatanmu. Lalu Yakobus mengingatkan kita untuk bisa menyadari bahwa iman kita dapat dilihat oleh orang lain di sekitar kita, bukan yang hanya tidak terlihat metafisis ontologis, tetapi yang konkret dan empiris. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, di sini perlu penekanan yang mendasar bahwa Rasul Paulus bisa mengerti sebagai berbicara pembenaran dan Yakobus berbicara tentang pembenaran. Keduanya sama-sama menjelaskannya dari sudut iman. Iman yang mendahului perbuatan dan perbuatan dilakukan di dalam kebenaran dan kebenaran di dalam iman yang datangnya dari Allah. Saudara yang kekasih dalam Kristus, kita perlu berpikir jernih pada bagian ini supaya kita tidak menyalah hasil dari apa yang ditulis oleh Yakobus, karena ini memang nampaknya seperti bertentangan, padahal itu ingin menguatkan secara paradoks. Iman tanpa perbuatan tidak akan mendatangkan manfaat dan tidak dapat menyelamatkan orang-orang berdosa. Apa gunanya, saudara-saudara, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Bahwa iman yang tidak menyelamatkan tidak akan sungguh-sungguh bermanfaat bagi kita. Pengakuan belaka terkadang boleh jadi menguntungkan, supaya dipandang baik oleh orang-orang yang sungguh-sungguh baik, dan dalam beberapa kejadian juga bisa mendatangkan hal-hal yang baik di dunia. Bagi seseorang memiliki iman dan berkata bahwa ia memiliki iman adalah dua hal yang berbeda. Yakobus tidak berkata jika seorang memiliki iman tanpa perbuatan, sebab itu adalah suatu keadaan yang tidak dapat diterima. Maksud dari bagian firman ini jelas untuk menunjukkan bahwa sebuah pendapat atau dugaan atau pengakuan tanpa disertai perbuatan bukanlah iman. Sebaliknya, masalah ini digambarkan begini: jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, orang bisa saja membual kepada orang lain dan menjadi congkak dalam hatinya sendiri tentang suatu hati yang sungguh-sungguh tidak mereka punyai. Kita diajar bahwa seperti halnya kasih adalah ajaran yang berkaitan dengan perbuatan. Maka begitu juga iman ada gunanya dengan menguji bagaimana bila seseorang mengaku dirinya penuh kasih padahal tidak pernah melakukan perbuatan kasih. Maka kita bisa menilai apa artinya jika mengaku beriman tapi tidak memiliki buah. Yang seorang saudara atau saudagar tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara mereka tak ada di antara kamu. Jangan kita berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Dengan demikian, saudara, kita makin menyadari bahwa iman dan perbuatan itu tidak bertentangan,
tidak dikotomi, tidak dualisme, tapi satu kesatuan, integritas, dan integrasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.